Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di JMSI Podcast. Hari ini kita kedatangan narasumber jurnalis senior di Sultan. Saya ingat sekali, saya belajar jurnalis dari beliau ini. Namanya adalah Yusrin Elbana. Jadi kalau dihitung-hitung ya sudah kurang lebih 20 tahun jadi jurnalis ya. Atau sudah 30 tahun. Luar biasa. Jadi sudah 30 tahun. Jadi hari ini kita coba mendiskusikan tentang politik ya dalam kacamata jurnalis. Ya, kebetulan pasca pileg ini kan ada momentum terbesar lagi adalah pilkada, ya pemilihan kepala daerah yang insya Allah akan berlangsung sekitar bulan November ya, jadwalnya. November, 27 November. Ya. Tidak berubah. Jadi kita ingin dengar seperti apa pandangan dari Pak Yusrin Elbana terkait dengan politik, utamanya politik lokal ya, pilkada, gubernur dan bupati. Ada 13 kabupaten kota di Sultan. Mungkin itu pengantar Pak Ustadz. Silakan kalau misalnya seperti apa pandangannya, saya silakan. Baik, terima kasih Pak Mahful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah diundang dan diajak untuk berdiskusi dalam podcast JMSI Sulawesi Tengah terkait soal konstelasi politik di Sulawesi Tengah dalam rangka pilkada, kepala daerah dan pilgub. Ya. Yang diagendakan oleh KPU Pusat itu insya Allah tanggal 27 November 2024. Membaca konstelasi politik 2024 itu adalah tidak lepas dari soal hasil pemilihan legislatif yang berlangsung Februari kemarin yang prosesnya sedang berlangsung dalam di KPU. Mudah-mudahan hasil itu akan kemudian bisa menentukan tentang arah kemana partai politik akan elaborasi kursi untuk mengusung calonnya, begitu kan, baik di daerah maupun di provinsi. Ya. Khusus untuk Sulawesi Tengah, hampir terpastikan yang akan memimpin suara terbanyak di DPR provinsi itu adalah Partai Golkar. Menyusul kemungkinan Partai Demokrat, Nasdem dan Gerindra. Saya kira itu. Jadi 3-4 partai besar ini kemungkinannya akan kemudian mengatur strategis mengusung para calonnya. Ada beberapa calon yang sudah ditulis oleh kawan-kawan media yang terus dirilis. Ada incumbent ya, yang kemudian sudah beredar juga tagline-nya itu Sangganipa, Bapak Rusdi Mastura. Ada juga Bapak Dr. Haji Anwar Hafid, Ketua Partai Demokrat Sulawesi Tengah yang juga anggota DPR RI. Dan yang paling center adalah Haji Ahmad Ali, yang Wakil Ketua DPP Partai Nasdem yang hari ini masih menjadi anggota DPR RI dari Sulawesi Tengah. Saya kira di kontestasi pilkada Pilgub 2024 akan semakin menarik untuk Pak Yusrin, dari semua calon yang sudah disebutkan tadi, kira-kira kita jurnalis ini, ya, apa peran yang bisa kita bisa kita ambil di pilkada ini sebagai jurnalis? Saya kira pertama bahwa jurnalis itu adalah sebuah kerja profesi yang terus berada pada profesionalisme, walaupun media adalah sebuah industri. Ya. Maka apapun nantinya bahwa momentum politik itu harus dimanfaatkan dalam kerja-kerja politik, dalam kerja-kerja jurnalis yang bernuansa demokratis, yang tentunya harus menyajikan berdasarkan fakta-fakta dan analisa yang akan disampaikan oleh para narasumber, yang akan ditulis secara objektif oleh kawan-kawan jurnalis. Saya kira itu peran penting yang kira-kira bisa mengedukasi masyarakat terkait tentang hak-hak politik kepada masyarakat. Nah ini berkaitan dengan branding para kandidat. Ini kan biasanya kandidat ini akan bermitra dengan media tertentu. Nah tentu dalam kacamata jurnalis, apakah ini tidak akan
membuat dia menjadi tidak berimbang pemberitaannya. Misalnya ada satu media atau beberapa media bermitra dengan salah satu kandidat. Nah, kira-kira bagaimana pandangan harusnya media dengan calon-calon lain yang mungkin belum bermitra dengan media itu? Baik, pengalaman di beberapa pilkada, khususnya pilgub itu memang kawan-kawan yang punya media, yang punya perusahaan itu sering kemudian diajak untuk membangun kemitraan dalam rangka melakukan publikasi terhadap kandidat yang diusung oleh partai politik. Ya. Maka kemudian apakah kemudian media itu menjadi tidak objektif atau subjektif, saya kira bukan soal objektif tidak subjektifnya secara personal, bahwa media mempublikasikan berdasarkan penyampaian yang dititipi oleh siapa yang membuat kontrak itu penting. Yang penting media tidak melakukan proses pembunuhan karakter terhadap lawan politik yang menjadi kontrak kerjasamanya dengan partai politik atau kandidat yang diusung oleh partai politik. Saya kira kerja-kerja objektifnya di situ. Artinya walaupun ada media yang tidak bermitra dengan calon tertentu, dia tetap harus juga menyatakan. Ya, cuma mungkin porsinya lebih besar kalau yang bekerja sama. Betul. Gitu. Iya. Oke. Kemudian ada juga beberapa media yang biasanya kalau dalam momen politik disebutlah media ini terlalu berpihak, tidak netral. Nah, kita seperti apa harusnya dalam pilkada ini? Terlepas dari kita tadi itu sudah bekerja sama dengan calon tertentu. Ya, keberpihakan media kan sebetulnya pada sebuah kebenaran informasi yang kemudian yang akan disajikan. Intinya adalah media harus terus memberikan informasi mengedukasi kepada masyarakat terkait soal politik itu sendiri, soal demokrasi. Maka kalau kemudian bahwa kalaupun harus ada oknum wartawan dalam media itu melakukan sebuah black campaign dalam proses pemberitaan yang baik itu dia bekerja sama maupun tidak, saya kira itu di luar dari sebuah kerja-kerja jurnalis. Hasil kerja jurnalis sebetulnya adalah sebuah hal yang mengobjektifkan dari setiap apa yang kemudian yang dia lihat dan yang kemudian dalam bentuk fakta bukan kemudian membangun opini yang sifatnya negatif bagi kepentingan politik tertentu. Saya kira itu. Berarti intinya meskipun kita bekerja sama dengan calon tertentu, tapi kita tetap harus objektif dalam pemberitaan. Saya kira seperti itu. Oke. Jadi JMSC Podcast demikian wawancara kami bersama jurnalis senior di Sulteng, Pak Yusrin Elbana tentang politik dalam pandangan jurnalis. Kita akan ketemu lagi dalam podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.